Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Nabhan Abdullah Channel. Pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Raplesia Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, dalam rangka mengikuti kajian Jumat subuh yang diisi oleh Ustadz Dr. Khairon M. Arif MA yang bertemakan parenting atau pendidikan anak. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah seluruh masjid Al-Hidayah Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat bisa dilanjutkan kembali kajian subuh kita. Semoga kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana Islam mendidik anak. Problematika pendidik anak ini atau parenting, pola asuh anak, ini menjadi tema penting zaman kita. Kenapa? Karena anak kita itu cenderung lebih dididik oleh lingkungannya daripada orang tuanya. Lebih dididik dan dipengaruhi oleh lingkungannya daripada orang tuanya. Betul. Anak-anak kita itu pulang udah dengan istilah-istilah lain, kita nggak ngerti. Datang ke rumah, anak-anak itu sikapnya berbeda. Datang ke rumah, anak itu udah makin macam-macam. Ini namanya pengaruh lingkungan. Tanpa kita bisa mengontrol secara detail perbuatan anak-anak. Kenapa anak ini lari dari apa yang saya inginkan? Karena orang tua itu kok dia beda kok. Kenapa itu namanya? Lingkungan mengaruhi luar biasa. Lingkungan di sini dimaksud lingkungan sini sekalian. Ada para ahli psikologi itu bagi lingkungan itu ke-6 lingkungan, ada 6 lingkungan. Yang pertama itu memang lingkungan teman. Anak itu kalau sudah berteman Bapak Ibu, dia lebih dekat sama temannya daripada orang tuanya. Ya, pengaruh teman itu luar biasa. Kalau temannya bagus, alhamdulillah. Kalau temannya soleh, alhamdulillah dia ikut soleh juga tuh. Kalau temannya disiplin, dia ikut disiplin juga. Tapi kalau temannya kurang baik, pasti anaknya juga baik. Inilah yang disebut oleh Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Sesuai dengan agama temannya. Jadi kalau agamanya itu Nasrani, bisa-bisa anaknya menjadi Nasrani. Agama di sini yang dimaksud oleh Rasulullah bukan cuma agama Islam, Nasrani, Yahudi dan seterusnya, tapi bisa ideologi, gaya hidup.
lifestyle-nya itu mengikuti temannya. Makanya kata Rasul tidak melarang kita berteman, melarang anak kita berteman tidak, tapi falyanzur ahadukum ila man yukhallilu. Hendaknya kalian melihat siapa yang ditemani. Hati-hati Bapak sekalian. Apalagi zaman komunikasi, informasi luar biasa. Anak kita 12 jam lebih main HP. Bagaimana kita, orang tua kita juga kan. Orang tua juga main HP zaman sekarang. Ya. Apa yang ada di HP itu yang membentuk pola pikir misalnya. Nah, oleh karena itu pendidikan anak, tarbiyatul aulad ini penting banget. Dalam Islam disebut dengan tarbiyatul aulad. Pendidikan anak, parenting, bahasa orang sekarang. Di sini disebutkan tarbiyatul aulad itu ternyata dimulai dari memilih jodoh. Kita yang memilih jodoh. Jadi kita orang tua ini biar anak kita soleh-soleha, istri kita harus soleh. Kalau ibu-ibu, suaminya harus soleh. Kalau sudah pasangannya nggak soleh, Bapak sekalian, bisa dipastikan anaknya toleh. Iya pasti. Ya, makanya kita laki-laki ini memang tugasnya dua. Dalam pendidikan tugasnya dua, mendidik istri dan mendidik anak. Itu. Jadi kebetulan istri kita ketemu karena cinta saja, tidak melihat ideologi dan keislamannya, akidahnya dan keislamannya. Maka tugas kita memperbaiki istri. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Makanya kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri kita dan diri kita dulu gitu. Untuk membenahi keluarga itu diri kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum. Jadi kalau kita jarang ke masjid, lalu nyuruh anak kita ke masjid, susah. Kecuali dia ada mujizat. Orang tuanya nggak sholat, dia sholat, masih ada mujizat. Orang sekarang mujizat. Nah, ini kita kan udah lewat masa kita. Bagaimana anak-anak kita yang sudah besar ini untuk mendidik anaknya seperti apa? Pilihkan dia jodoh yang soleh. Kita ini orang tua, Bapak Ibu sekalian punya anak sudah gede-gede, pilihkan dia jodoh yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih Bapak Ibu sekalian, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Apabila datang kepada kalian yang melamar, anak putri kita yang melamar, ada yang melamar. Kita tahu laki-laki yang melamar anak putri kita itu bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Dua saja. Agamanya bagus. Agama itu maksudnya akidah, ibadahnya, akhlak. Akidah dan ibadahnya. Ya, tidak musyrik, ibadahnya sahih, sesuai syariat, sesuai Al-Quran Sunnah. Akhlaknya bagus, anaknya soleh. Fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi, takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Kalau kalian tolak dia, akan terjadi fitnah di muka bumi
dan kerusakan yang besar. Apa maksudnya fitnah dan kerusakan besar ini? Bisa jadi anak kita gara-gara nolak orang soleh yang datang yang toleh. Saya punya anak 4 perempuan. Saya ngobrol dengan para ustaz, para kiai. Saya karena belum punya pengalaman bagaimana mencari jodoh anak. Lalu teman saya yang agak senior, beliau yang asal Pakistan, jemaahnya banyak. Kata beliau, mendingan kita cariin anak jodoh daripada anak nyari sendiri. Cariin jodoh anak, usahakan, gak usah malu, daripada anak nyari sendiri. Kalau dia nyari sendiri, lalu kemudian siapa saja yang suka dia, bahaya, fitnah. Itu yang terjadi di banyak keluarga. Orang tuanya suruh nyari sendiri anaknya. Yang perempuan ya. Orang laki-laki aja kita cari, apalagi perempuan. Kalau dia nyari sendiri, cara nyari sendiri maksudnya apa? Pacaran, zina, gaul bebas, berbahaya. Nah ini bagus sekali. Kitab ini ngajak kita untuk hati-hati. Dan ayat dan hadis tadi ngajak kita hati-hati. Ini bukan masalah sederhana dan sepele. Cari jodoh anak. Kalau salah Bapak Ibu sekalian, waduh, mantu kita bermasalah dengan kita. Kita orang tua. Cucu kita bermasalah, justru terus bermasalah. Ya. Ada cucu berantem dengan kakeknya, kan pasti. Kakeknya ahli ibadah, mantu dan anaknya, anak mantunya tidak ahli ibadah, ahli hidup nafsi-nafsi. Belum di akhirat, belum nafsi-nafsi. Hati-hati kehidupan kita ingat. Wa innal wiladati taqumul murabbiyatu bil adhan fi udhun as-sabi al-yumna wa iqamati fi udhun al-yusra thumma yuhannika fi rabbatin min ba'd al-madha. Jadi setelah ikhtiar zaujah, ketika melahirkan anak juga harus sesuai dengan Islam. Nah, anak kalau lahir harus kalian biar soleh solehah anak cucu kita. Kita tuh anak masuk cucu. Kalau bisa, ya dia dinafkahkan yang halal. Nah, anak istri kita dikasih makan yang halal. Jangan syubhat. Banyak hadis mengatakan bahwa makanan syubhat apalagi haram mempengaruhi karakter. Syubhat itu nggak ketahuan ini haram halal. Apalagi haram. Apalagi yang sudah jelas haram mempengaruhi karakter. Mandul pasti tahu susah, nasihat susah, lawan. Itu bukan salah dia, kadang bukan semuanya salah. Makanan yang kita kasih makan itu yang membuat dia jadi keras, berbahaya. Ibu saya, kalau kami bawa makanan dari ibu saya ini cuma tamatan mesin SR, lalu kemudian sekolah agama. Sama sekolah agama 3 tahun, 4 tahun. Jadi kualitas sekolah agama dulu bagus. Jadi saya itu kalau kami datang bawa makanan dari luar, dia nanya dari makanan dari mana.
Kamu dapat dari mana? Beli dari mana? Pakai apa? Jadi kalau nggak bisa jawab, jangan dimakan. Ya. Ibu saya anaknya 11. Jadi Ustaz kemarin baru meninggal itu. Ya, meninggal kiai di Paloman. Walaupun dia dari Sulawesi. Iya, katakan hijrah ke Pekalongan, dakwah di Pekalongan, dakwah di 3 elemen, dakwah di NU, di Al-Irsyad, Muhammadiyah. Jadi semua diterima di NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad. Nah, kalau sekalian rahmatullah, kenapa? Karena makanan orang tua dulu hati-hati orang tua. Makanya kami heran, baru sadar ketika udah dewasa. Oh, kenapa ibu kami itu ketat dalam masalah makan. Bahkan orang tua kami itu bapak sekalian sangat ketat kalau kita makan di rumah orang. Sangat ketat makan di rumah. Kalau sekarang kita anak kita makan di mana-mana, di kafe, di warung, di mana-mana. Uang sumber dia beli dari mana? Oh, teman saya. Enggak tahu uang temannya halal atau haram. Dapatnya dari mereka. Itu penting sekali Bapak sekalian. Mempengaruhi karakter. Nah, yang ketiga itu Bapak sekalian, ketika melahirkan anak, baiknya dikasih nama yang bagus. Saya nafkah tadi, kasih nama yang bagus. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabba asma'ikum inda Allah Ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Abdullah, Abdurrahman. Kasih nama akikah. Ini kadang anak-anak kita ini, ya Allah, nama panjang luar biasa tapi gak ada artinya. Iya. Apa namanya? Tony Hendra, macam-macam nama itu, sampai 3-4 nama untuk satu anak. Saya kemarin dibaca kajian hadis bagi sekalian, Sahih Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud. Ada kata Rasulullah SAW, nama itu ngasih nama anak bahasa Arab. Nafi' itu nggak boleh. Nafi' itu orang yang memberi manfaat. Padahal bagus secara arti. Tetapi itu mengambil hak Allah. Nafi' atau anfa', anak yang lebih bermanfaat. Terlalu baik itu nggak boleh. Baik terlalu baik nggak boleh. Apalagi yang baik. Itu ada hadisnya. Nggak boleh kasih nama anak Murrah. Murrah itu pahit. Nggak boleh kasih nama anak itu Malik. Malik sudah raja. Nggak boleh. Biar nanti jadi raja. Dulu ada viral, ada nama orang namanya Tuhan. Nama Tuhan. Ini karena ada yang keliru apa namanya, tidak paham kasih nama anak. Ada yang suka kasih nama anaknya artis. Artis Barat, artis India dan sebagainya. Sekalian ini nama hati-hati, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, beri nama anak kalian nama yang baik, karena nanti di hari kiamat kalian akan dipanggil sesuai nama kalian di dunia. Jadi kita itu dipanggil sesuai nama kita di dunia ini. Ya, kalau nama-nama artisnya di neraka lagi, kita dipanggil mana? Benar
ngeri juga Bapak sekalian. Hah? Ramses. Ada nama Ramses. Jadi Bapak sekalian, ada orang keren-keren yang kasih nama. Ada yang kasih nama Israel. Ada Israel. Israel itu sudah dilaknat di Al-Quran nama Israel. Ada nama Donald menghadap Trumpnya, nama Donald. Ini sekarang ada karena ini keren-keren. Ini tidak langkah kita untuk mendidik mempersiapkan anak yang soleh. Nah, bagaimana mendidik? Ada beberapa kaidah di sini Saudara. Awalan at-tarbiyatu al-imaniyah atau al-aqidiyah. Pertama anak itu sudah dididik keimanannya dulu. Imannya. Akidahnya dulu dilurusin. Sebagaimana Al-Quran, qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihati anaknya, dia wahai anak, jangan engkau mensekutukan Allah. Jadi materi pertama itu akhlak, akidah. Jangan sekutukan. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Karena kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dalam ayat yang lain, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya apabila rezekimu mithqala habbah, sebiji debu atau sebesar debu, sebiji sawi min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latif. Dimanapun kau rezeki berada, di langit, di bumi dan seterusnya, atau di gunung atau di sakhra, di gurun pasir, ya'ti biha Allah, Allah akan berangkat. Jadi bagaimana Luqman itu sudah mengajarkan anaknya bagaimana rezeki itu prosesnya berada, bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zaman kita sekarang, kita tidak ajarin anak bahwa rezeki itu dari Allah. Yang kita ajarin rezeki itu dari kerja. Pokoknya anak kamu harus jadi insinyur, dia cepat kaya. Pokoknya anak kamu jadi SE, biar bagus ekonominya. Kita tidak ajarkan bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tidak diajarkan tawakal. Saya kemarin bicara dengan beberapa ustaz dan diskusi Bapak sekalian dengan beberapa ustaz. Ternyata umat ini banyak salah dalam masalah tawakal. Masya Allah, masalah tawakal itu salah. Nah, kalau masalah sudah pernah saya sampaikan di sini. Tawakal yang benar itu menurut para ulama, bukan masalah. Tawakal yang menyerahkan semua hidupnya, rezekinya, nasibnya, takdir pada Allah SWT. Nah, kata Ibnu Qayyim itu ada 3 bentuk tawakal. Itu tawakal yang paling tinggi, menyerahkan semua. Jadi kalau kita sudah bekerja, udah nggak usah diharapin itu pekerjaan. Jangan diandalkan pokoknya. Saya sudah bekerja dengan bagus, pasti hasilnya bagus. Itu bukan tawakal. Ada bentuk tawakal bagus sekalian, dia mewakilkan. Sesuai arti bahasa tawakal itu mewakilkan. Itu tawakal paling rendah. Apa itu? Dia wakil, saya wakilkan kepada Allah. Kalau mewakilkan itu Pak, kira-kira sesuatu yang diwakilkan itu masih milik kita atau
masih milik kita. Kita masih berharap orang diwakilkan. Nah, itu tawakal awal begitu, yang rendah gitu. Kata Ibnu Qayyim. Jadi ketika saya bahas ini, banyak pula yang salah tawakal kita aja kata. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim ada kajian tentang akidah. Karena tawakal itu masalah akidah. Yang kedua, dia memasrahkan, pasrah. Nah, ini agak tinggi ini, Pak. Pasrah itu sudah terserah Allah, saya pasrah. Tapi dia masih berharap, siapa tahu nanti bagus saya akan ambil lagi. Kalau tadi mau kita ini memasrah, udah saya sudah gak mampu, kan gitu. Karena gak mampu dia udah, saya serahkan, saya pasrah. Nah, dia pasrah sama Allah. Apa keputusan Allah dia terima. Ini tawakal model dulu. Ya sudah termasuk, sudah bagus. Masyarakat dirinya belum. Tapi kata Ibnu Qayyim yang paling tinggi itu adalah menyerahkan, bukan memasrahkan. Namanya menyerahkan itu udah nggak ada punya milik kita. Semuanya sudah dari Allah. Apapun yang diputuskan oleh Allah, udah terserah Allah. Kita fungsinya apa? Berusaha ikhtiar. Berarti kita fokus ke proses ya, Pak? Fokus proses saja. Hasil sudah Allah SWT. Ayatnya banyak. Oman nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan, tidak ada kecuali dari Allah. Kemudian kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Muhammad, tidak ada yang menimpa kita kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita proses saja, ikhtiar saja. Sisanya sudah tinggal Allah yang memutuskan. Itulah itu waktu. Serahkan semua. Jadi bukan mewakilkan, sekedar mewakilkan, bukan sekedar memasrahkan, tetapi menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Nah, yang kayak gini kita ajarin anak kita. Kita lihat tawakalnya. Kalau nggak ada tawakal sama sekali, dia stres. Ya, mudah putus asa dan sebagainya. Yang disebut dengan yang pertama itu mendidik anak itu at-tarbiyah al-imaniyah, akidiyah. Mendidik anak dengan akidahnya dulu dibentuk. Kalau kita zaman sekarang itu modelnya kamu nanti kalau dapat Islam, ini yang paling sederhana. Kamu doa dulu sebelum nelpon Bapak. Doa dulu. Lihat hubungannya dengan Allah. Jangan tiba-tiba langsung nelpon. Anak saya kan rata-rata jauh ke sekolah. Dan kalau susah, sudah dulu 2 rakaat. Itu semua. Jangan langsung ke saya. Jadi di sini hubungannya dengan Allah dulu. Kita itu berdoa bersama. Jangan kemudian orang tua jadi Tuhan segala-galanya, Maha Kuasa orang tuanya. Enggak. Walaupun orang tuanya kaya raya, tetapi dia diperkenalkan, dibuat tidak bergantung sama orang. Jangan bergantung sama kita. Kita akan mati kalau hidup sebagai orang tua. Kita akan tua. Kita akan lemah gitu. Tapi kalau hayy min al-maut kan begitu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat itu gitu, bergantung sama Allah. Dikit-dikit Allah. Anak-anak sekarang itu karena pengaruh teman, ini pasti papa ini ngomong Allah lagi. Kadang begitu orang. Nah, itu berbahaya kan sekali. Nah, ini sekarang langkah pertama tarbiyah iman. Ini ada banyak langkah yang bagus sekalian. Saya nanti urgensinya lalu kemudian langkah-langkah pendidikan.
posisi anak dan seterusnya sudah kita jelaskan. Mungkin ya. Diskusi aja Pak. Jadi Bapak kan bilang anak itu pengen kita mencarikan jodoh. Ya. Nah, jika mungkin anak konversi netron gitu ya Pak. Nah, di situ tuh kalau orang mau jadi jodoh, kemudian berantem gara-gara mama sih nyari-nyari. Nah ini ada bahaya gitu. Nah akhirnya kita cari aja yang penting seiman. Jangan ada perbedaannya. Nanti kalau ada oke kesini dulu ya Bapak. Karena ini gara-gara konversinya kan begitu berantem ada yang juga sih baik dan negatif juga. Gimana? Ya. Pilihan orang tua itu sebenarnya bukan kemudian tidak harus kita nyari langsung satu persatu. Oh ini namanya ini. Kalau bisa begitu alhamdulillah. Pilihan orang tua itu juga diantaranya adalah ketika kita memberikan kriteria kepada sekarang anak itu berkomunikasi dengan teman laki-laki atau teman perempuannya sulit dibendung dengan dia masa-masa. Nah anak yang baik itu anak yang kalau kita mendidik dia sudah lama terus terang biasanya dia komunikasi sama kita. Saya punya teman begini, tapi saya nggak berkomunikasi gitu sama dia, cuma saya tahu untuk sekolah, untuk kuliah orangnya begini bagus, boleh nggak? Ya konsultasi sama kita, ya kayak gini boleh kan? Bagian dari pilihan kita. Tidak kemudian kita yang memilih semuanya, tidak begitu. Resikonya mungkin kan? Ini kan pilihan bapak, salah sendiri gitu. Jadi kalau terjadi masalah semua ditimpakan ke kita maksudnya. Nah itu juga pentingnya komunikasi. Nah yang nyari sendiri ini dia tidak mau diatur, pokoknya seleranya, dia sedapatnya dia apa segala itu berbeda. Tapi kalau dia menyampaikan ke kita ada orang kondisi begini, sifatnya begini, boleh nggak? Nah, boleh baru kasih tahu. Kalau anak kita perempuan, ayo suruh datang ke rumah. Nanti kalau bapaknya Suruh datang ke rumah. Tapi jangan langsung suruh datang ke rumah. Nanti dia ngomong, kamu suruh bapak saya datang ke rumah. Nah, ini banyak pengalaman yang kan barangkali pengalaman Samsan yang sudah menikahkan anak Bambang. Ada, akhirnya kita diskusi gitu. Karena ini terkait metode cara, maka dia fleksibel itu sifatnya. Fleksibel itu sifatnya. Tidak juga kita terlalu keras waktu. Pokoknya jangan kenalan dulu sama siapa-siapa. Tidak bisa kalau zaman sekarang. Kenalan itu boleh dalam Islam. Taruh selama sesuai dengan syariat. Tidak berlebihan kenalan. Ibnu Mas'ud, saya waktu ujangan dulu baca riwayat Ibnu Mas'ud. Kami dulu kalau menikah, kami lihat dari jauh itu perempuan yang kami akan nikah. Nahnu natakhabba, kami betul-betul lihat. Oh dia jalan di sini, jalan ke pasar, oh dia kenalan berarti itu, cuma dari jauh gitu. Kalau sekarang kan lihat Facebook, nggak lagi betul-betul dia lihat profilnya di medsos, kasih lihat siapa. Itu udah sama itu, cuma modelnya zaman sekarang itu beda. Gak ada orang yang punya orang dia share pak bisa di searching nama orang itu siapa misalnya. Oh Muhammad ini. Ayo pak. Apa gitu nggak boleh? Boleh. Itu bagian dari ta'aruf sebenarnya. Ya, makanya proses menikah yang selama ini saya pandu beberapa
mahasiswa itu proses ta'aruf. Kenal, tanya dia keluarganya. Dan ta'aruf ini diberitakan oleh Allah SWT. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, baru ta'aruf itu baru masuk pada khidbah setelah ta'aruf. Jangan langsung khidbah, nanti ini ini untuk seumur hidup masalahnya. Setelah khidbah baru akad. Ada proses-prosesnya. Nah, terkadang orang udah khidbah ngelamar dianggap udah sah, kayak nikah udah. Ada juga yang sah. Ketika dia baru khidbah itu kan, nah bahasa Jawa itu tunangan. Nah, tunangan itu beda dengan khidbah. Tunangan itu udah pasang cincin, udah bawa-bawa kemana-mana, kan udah tunangan. Dan juga budaya itu kan, budaya tunangan. Kita itu ta'aruf baru udah dihidbah. Hidbah itu belum sah ya apa-apa. Dia masih orang lain. MOU juga. Ya, MOU. Belum ada legal standing. Kalau sudah akad baru. Makanya untuk mensiasati itu jangan terlalu lama antara khidbah dan akad. Baik. Jangan terlalu lama antara khidbah, lamaran dan nikah. Makanya mau lamar dulu, dia lamar. Saya masih siapin ini 2 bulan, 3 bulan, ada yang setahun Pak. Karena harus semuanya di gedung dan seterusnya setahun anaknya main. Nah makanya sebagian salafus saleh ketika ada yang coba saya melamar, udah kamu nikah sekarang ini, kamu simpah. Ya, akad itu kan enggak, yang penting ada apa namanya, maharnya. Mahar zaman dulu saya punya cincin emas 1 gram sah. Bahkan kata Rasul, tazawwaju walau bihatamin min hadid. Nikahlah kalian walaupun dengan cincin besi. Cincin besi. Nah, tapi anak itu sudah nanti di walimah. Daripada khidbah di mana-mana. Ngeri tuh. Kalau dia berzina dosa kita juga. Ya. Dosa kita juga. Akhirnya hidup kita gak berkah, cucu gak berkah. Karena apa? Keturunannya dimulai dari maksiat duluan. Kalau keturunan sudah dimulai dari maksiat, bagaimana orang bagus keturunan? Ngeri pokoknya. Nah, jadi ini perlu kita ini anak belum nikah. Ini cara bicara main masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan doa kefarduan.